Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang percobaan flip-flop. Tujuan dari RS flip-flop yang pertama, mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop. Yang ketiga, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi. Dan yang keempat, mengetahui perbedaan pada setiap jenis-jenis flip-flop. Yang kedua itu tujuan dari JK flip-flop. Yang pertama, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop sinkron. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan JK flip-flop dan asinkron dan sinkron. Di sini alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu siapkan laptop atau komputer dan dua aplikasi elektronik workbench. Dasar teori. Yang pertama, rangkaian sekuensial dan elemen memori. Rangkaian sekuensial ini adalah rangkaian yang keluarannya tidak hanya dipengaruhi oleh kombinasi masukan yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi keluaran yang sebelumnya. Yang kedua, pengertian latch dan jenis-jenis latch. Pengertian latch ini merupakan elemen rangkaian yang mengubah output berdasarkan masukan aktif, input sebelumnya, dan keluaran sebelumnya. Jenis-jenis latch sebagai berikut. Yang pertama, SR latch, yang kedua JK latch dan T latch. Dan selanjutnya, pengertian flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian arus listrik yang bekerja berdasarkan arus listrik dari berbagai macam gerbang sederhana dari arus listrik yang berhubungan saling menyilang. Flip-flop biasa digunakan sebagai pengolahan data digital yang diterapkan ke perangkat elektronik. Jenis-jenis flip-flop ada 5. Yang pertama, JK flip-flop, RS flip-flop, D flip-flop, CRS flip-flop, dan T flip-flop. Flip-flop sendiri terdiri dari 3 inputan, yaitu J, K, dan clock. Yang keempat, pengertian clock pada rangkaian sekuensial. Rangkaian clock berfungsi untuk pembentukan atau membangkitkan pulsa atau gelombang kotak secara terus-menerus, dan rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil atau setimbang. Output rangkaian clock ini digunakan untuk input rangkaian-rangkaian logika yang sekuensial atau berhubungan dengan waktu. Yang kelima, master dan slave pada flip-flop. Pengertian JK master slave flip-flop ini merupakan suatu cara lain untuk menghindari pemacuan. Flip-flop ini juga merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak. Flip-flop master slave dibangun agar kerja JK flip-flop lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah JK flip-flop. Keenam, gerbang logika pada flip-flop. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 0 dan 1. Flip-flop merupakan salah satu pengaplikasian dari beberapa gerbang digital sehingga dapat menyimpan bilangan biner 1 bit. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan yaitu RS flip-flop dan JK flip-flop. Pertama, di sini saya akan melakukan percobaan RS flip-flop. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaian RS flip-flop. Rangkaian RS flip-flop ini menggunakan dua gerbang NAND, dua input. Di sini saya sudah menamakan input pertama itu S atau set, yang kedua reset. Dan memiliki dua output yaitu KN dan KN accent. Pada gerbang NAND 1, S masuk sebagai inputan di gerbang NAND 1
bersama asumsi inputan lainnya menghasilkan output Qn sementara dan menjadi input pada gerbang NAND kedua. Pada gerbang NAND kedua, R masuk sebagai inputan di gerbang NAND 2 bersama Qn sementara. Output dari gerbang NAND 2 menghasilkan Qn accent, kemudian Qn accent masuk sebagai inputan kepada gerbang NAND 1 bersama S menghasilkan Qn. Langsung saja ke langkah percobaannya. Di sini input yang pertama itu S0 dan R0. Nah, di sini inputan 0 dan R0, sifat dari gerbang NAND itu yaitu jika salah satu atau kedua inputan memiliki nilai inputan 0, maka hasil outputnya itu 1. Nah, di sini sudah diterapkan. Jadi kedua lampu ini menyala dalam kondisi invalid. Seperti hasil percobaan SF flip-flop yang sebelumnya saya sudah coba, tapi saya mencoba ulang lagi. Nah, dalam kondisi invalid ini, ketika kedua keluaran ini tidak berlawanan nilai, makanya dia termasuk kondisi invalid. K1. Maka output yang dihasilkan untuk Qn sama dengan 1 dan Qn accent sama dengan 0, sehingga memiliki kondisi reset. Kondisi reset ini di mana keluaran Q bernilai logika 0 atau negatif saat dipicu apapun kondisi sebelumnya. Banyak dia pada situ. Terus pada percobaan yang ketiga, saya masukkan input S bernilai 1 dan R bernilai 1, maka output yang dihasilkan untuk Qn sama dengan 1 dan Qn accent sama dengan 0, sehingga memiliki kondisi tidak berubah atau no change dari output sebelumnya. Pada percobaan keempat, saya masukkan input S tetap bernilai 1 dan R bernilai 0. Maka output yang dihasilkan untuk Qn sama dengan 0 dan Qn accent bernilai 1. Sehingga memiliki kondisi set. Selanjutnya, saya masukkan input yaitu S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Maka, output yang dihasilkan untuk Qn sama dengan 0 dan Qn accent sama dengan 1, sehingga memiliki kondisi tidak berubah atau no change dari output sebelumnya. Selanjutnya, saya masukkan input S bernilai 0 dan R bernilai 1, maka output yang dihasilkan untuk Qn sama dengan 1 dan Qn accent sama dengan 0, sehingga memiliki kondisi set. Selanjutnya, saya input S
berlogika 1 dan R berlogika 1, maka output yang dihasilkan untuk Qn sama dengan 1, Qn aksen sama dengan 0, sehingga memiliki kondisi tidak berubah atau no change dari output sebelumnya. Yang terakhir, percobaan ke-8, saya masukkan input S bernilai 1 dan R bernilai 1, maka output yang dihasilkan untuk Qn sama dengan 1 dan Qn aksen sama dengan 0, sehingga memiliki kondisi tidak berubah atau no change dari output sebelumnya. Sesuai dengan tabel hasil percobaan RS flip-flop sebelumnya, jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka output Qn sama dengan 1 dan Qn aksen 1, kondisinya itu invalid. Dan jika S bernilai 0 dan R bernilai 1, Qn bernilai hasil output Qn sama dengan 1 dan Qn aksen sama dengan 0. Berarti kondisinya ini dalam kondisi reset dan seterusnya. Udah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang JK flip-flop asinkron. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Rangkaian ini memiliki 4 gerbang NAND dan memiliki 5 inputan, yaitu S, J, C, K, dan R. Inputan J, C, K berlogika 0 konstan, sedangkan S dan R inputan ini dapat berubah-ubah dan terdapat 2 output, yaitu Qn dan Qn aksen. Inputan J dan C menjadi inputan pada gerbang NAND 1 bersama asumsi inputan lainnya, yaitu 0. Output gerbang NAND menjadi inputan pada gerbang NAND 2 bersama S dan asumsi inputan lainnya, yaitu 0. Kemudian menghasilkan nilai Qn sementara. Qn sementara ini menjadi inputan pada gerbang NAND 3 bersama inputan C dan K. Output dari gerbang NAND ini akan menjadi input pada gerbang NAND keempat bersama Qn sementara dan R, sehingga menghasilkan Qn aksen. Kemudian Qn aksen sementara ini menjadi inputan pada gerbang NAND 1 bersama inputan J dan C. Output gerbang NAND 1 menjadi input pada gerbang NAND 2 bersama inputan S dan Qn aksen menghasilkan output Qn. Langsung saja ke percobaannya. Di sini output pertama S bernilai 0, C bernilai 0, semua inputan bernilai 0. Sini semua inputannya bernilai 0, maka kondisi yaitu invalid. Kemudian saya akan menginput nilai S tetap 0, J 0, C 0, K 0, E 0. Maka lampu yang akan menyala itu Qn sama dengan 1, maka lampu akan menyala. Di sini gerbang S ini bernilai 0. Sifat dari gerbang NAND itu adalah jika salah satu atau kedua inputan berlogika 0, maka hasil outputnya itu 1. 1 di sini 1, maka
NAND jika outputnya sama-sama 1, maka hasil keluarannya itu 0. Key and action bernilai 0, maka kondisi ini adalah dalam kondisi set. Kemudian input S saya bernilai 1 dan R bernilai 1. Di sini tidak ada perubahan, maka disebut dalam kondisi not change. Not change ini artinya itu nilainya tidak berubah dari output sebelumnya. Kemudian saya input S bernilai 0 dan R bernilai 1. S bernilai 0 dan R bernilai 1. Kok bangkit, salah dia. S bernilai logika 0 dan R bernilai 1, maka kondisinya itu dalam reset. Pada input keempat, di sini S bernilai logika 0 dan R bernilai 1, maka lampu yang menyala itu key end dalam kondisi reset. Input yang terakhir yaitu S bernilai 1 dan R bernilai 1. Dan R bernilai 1, maka dalam kondisi not change atau tidak berubah sesuai dengan tabel yang kebenarannya pernah saya coba sebelumnya. Jika S inputannya 0 dan R 0, maka Key sama key action itu bernilai 1 dalam kondisi invalid, dan seterusnya. Mungkin ini saja penjelasan dari rangkaian JK flip-flop. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.